Silakan. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya mulai diskusi kita? Tidak ada, teman-teman? Ya, kalau ada nanti silakan langsung dibuka mikrofonnya ya. Jadi tidak dikunci oleh admin sehingga teman-teman sekalian bisa langsung bertanya dan langsung bisa membuka mikrofonnya. Namun nanti kalau misalnya ya kan tidak lagi berbicara, tolong dimatikan mikrofonnya ya biar tidak ganggu suaranya yang ada di belakang di background ya. Oke, teman-teman sekalian ya, kalau belum ada pertanyaan, saya akan coba membuka peluang untuk bertanya dengan memberikan pembicaraan awal kita pada malam hari ini mengenai yang namanya sistem ya, sistem kita di AWM Star Life ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Eh, Teman-teman sekalian, saya yakin Anda semua adalah sudah bergabung ya di AWM Star Life ya, dan Anda semua udah leader dan tentunya malam hari ini saya tidak lagi presentasi, tapi saya lagi ngobrol dengan Anda semua. Jadi harapan saya teman-teman sekalian silakan kalau misalnya di tengah-tengah obrolan tuh ada sesuatu yang misalnya mengganjal, yang ingin ditanya langsung aja ya, tembak aja langsung, langsung buka mikrofon, langsung tanya atau bisa open di kolom chat gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya mau reminder sekali untuk Anda semua bahwa kita itu kan sebenarnya ada yang namanya dua plan ya kan. Jadi plan A dan plan B teman-teman sekalian ya. Nah, kita sebut sebagai plan A itu adalah sumbernya dari omset paket join kita sebut ya. Dari omset paket join. Oke. Kemudian omset berikutnya adalah dari paket RO atau repeat order. Oke. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah paham lah ya, paket join dan paket RO, paket repeat order ya. Nah, di paket join itu sendiri ada 3 jenis penghasilan kan. Jadi yang pertama adalah bonus sponsor ya. Bonus sponsor, kemudian yang kedua itu adalah bonus leadership atau bonus titik ya kan. Kemudian ada yang ketiga itu namanya bonus reward ya, bonus reward. Oke. Nah, kemudian di paket B ya, di paket RO itu ada beberapa jenis penghasilan. Yang pertama bonus sponsor RO. Jadi sponsor RO, yang kedua adalah bonus pairing ya. Bonus pairing ya, bonus pairing RO ya kan, dan yang ketiga itu adalah reward. Reward dari RO ya, dan yang keempat adalah bonus sharing global. Ya, ini dasar perhitungannya dari RO, teman-teman sekalian ya. Nah, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah paham. Saya tidak perlu lagi secara detail memberikan ini informasi ini, tapi malam hari ini kita bicara hal-hal yang prinsip ya, agar teman-teman bisa punya strategi yang tepat mengenai bagaimana seharusnya bisnis ini teman-teman jalankan, gitu ya. Nah, saya ajak Anda memahami dulu bahwa setiap orang baru itu kan harus ada di plan A dulu. Jadi mereka harus join dulu dengan pilihan paket ya, baik itu pilihan paket reseller ya, reseller 1 titik, kemudian super reseller 3 titik, kemudian paket bisnis 7 titik, dan paket eksekutif bisnis itu 15 titik gitu ya. Nah, itu adalah paket join. Kemudian paket RO itu hanya ada 2 ya, yaitu 1,5 juta dan 4,5 juta. Nah, setiap orang tentunya tidak bisa langsung berada ke atau mengambil paket join, paket RO itu harus mengambil lebih dahulu. Ya. Dia ngirim apa gitu. Jadi sekali lagi tidak bisa setiap orang itu langsung ada di paket B atau paket RO ya. Jadi setiap orang harus ada di paket A dulu, baru dia bisa mengambil paket RO ya. Dan demikian juga dengan penghasilan atau bonus Anda ya. Jadi artinya Anda baru bisa menikmati semua 4 bonus yang ada di paket RO itu jika Anda sudah melakukan aktivasi di paket RO. Nah, itu kata kuncinya teman-teman sekalian ya. Jadi semua hak yang ada di paket RO Anda baru bisa nikmati kalau Anda sudah melakukan aktivasi paket RO dan Anda baru bisa mendapatkan keempat ini tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, yang teman-teman perlu pahami sama-sama adalah kami membuat plan seperti ini dengan tujuan adalah agar kita tidak selalu fokus pada perekrutan mitra baru saja. Ya, karena begini teman-teman sekalian, yang teman-teman perlu ketahui bahwa dalam dunia bisnis jaringan kita selama ini
itu banyak sekali bisnis jaringan itu hanya fokus pada penambahan mitra baru atau penambahan orang baru di dalam jaringan, ya. Nah, sehingga ketika apa namanya bonus semua di sumbernya dari orang baru, maka berbondong-bondong semua member akan mencari orang baru, gitu loh. Nah, sehingga mereka cenderung melupakan orang lama. Nah, itu yang terjadi, teman-teman sekalian, ya. Sehingga mungkin banyak dari kita mungkin kan sering dengar gitu ya. Dulu pada saat belum join dikejar-kejar gitu ya, tapi begitu udah join dilupakan. Nah, itu kan banyak terjadi seperti itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, kita harus lihat latar belakangnya, karena memang latar belakang sistemnya seperti itu, gitu kan. Dalam bisnis jaringan yang lain ini saya bicara ya. Karena bonus, reward, semua pasangan dan sebagainya itu sumbernya adalah dari mitra baru. Ya, nah di kita di paket plan A itu teman-teman sekalian bisa lihat bahwa kita membatasi reward di plan A. Ya, plan A itu kan rewardnya hanya terbatas sampai 100 juta. Ya, jadi dan peringkat tertinggi adalah director ambassador. Jadi sekali lagi ya, di plan A di paket join itu dibatasi hanya sampai di apa namanya peringkat director ambassador. Director ambassador kan 1000 kiri 1000 kanan, ya kan? Nah, kemudian bonus rewardnya pun hanya terbatas di reward 100 juta. Setelah itu kan tidak ada reward lagi. Dan juga tidak ada yang namanya peringkat lagi di atas director ambassador. Nah, kenapa kami melakukan itu? Nah, ini teman-teman perlu ketahui konsepnya. Kami memang sengaja melakukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda, para direktur ambasador, Anda sudah punya 1000 kiri 1000 kanan, anda fokusnya udah beda gitu loh. Anda fokusnya adalah selanjutnya, berarti Anda tinggal membina 1000 kiri 1000 kanan ini agar 1000 kiri 1000 kanan ini menjadi fanatik dengan produk ya pada khususnya. Ya, kenapa? Karena kita tahu bersama teman-teman sekalian, bisnis jaringan yang benar ya dan jangka panjang itu selalu pasti ada kaitannya dengan kualitas sebuah produk. Nah, biasanya kalau sebuah bisnis jaringan itu produknya tidak berkualitas, tidak terjadi yang namanya repeat order kan. Dan biasanya pasti perusahaan dan sistem itu tidak akan bertahan lama karena hanya mengandalkan orang baru saja. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau kita mengandalkan orang baru saja, maka bisnis itu biasanya stagnan. Karena kan tidak mungkin semua orang, semua penduduk itu join dengan kita gitu kan dalam sebuah bisnis jaringan. Ya kan? Nah, kata kuncinya adalah di repeat order. Nah, jadi kami ingin mengajak teman-teman semua ketika Anda sudah mencapai direktur ambasador, yang Anda lakukan berikutnya adalah Anda menduplikasikan untuk melakukan repeat order gitu. Sebenarnya tidak nunggu direktur ambasador dari awal sebenarnya udah diduplikasikan seperti itu seharusnya, ya kan? Kenapa? Karena dengan adanya repeat order Anda bisa perhatikan, disitulah bonus yang terus-menerus Anda dapatkan, yaitu sumbernya apa? Dari pairing. Nah, kalau teman-teman lihat dari 4 item bonus di paket RO, bonus yang unlimited Anda terima itu kan di pairing RO. Ya kan? Karena pairing RO itu berbicara mengenai pertumbuhan RO di kiri kanan jaringan Anda, mau bertumbuh sampai ujung dunia sekalipun, ketika terjadi omset pasangan, maka terjadilah bonus buat Anda. Makanya pasif income-nya itu di pairing RO. Ya, kalau sponsor RO belum tentu gitu kan. Ya, maksudnya belum tentu orang yang Anda sponsori langsung yang melakukan RO kan gitu kan. Bisa jadi kedalaman Anda yang melakukan RO. Tapi dengan adanya pairing RO, maka otomatis Anda akan bisa menikmati sampai tanpa batas kedalaman. Ya. Nah, untuk reward yang ketiga juga dibatasi kan. Ya, rewardnya sekitar 15 miliar gitu loh. Pembatasannya sampai dengan villa senilai 10 miliar. Tapi itu udah luar biasa teman-teman sekalian. Kenapa? Karena modal Anda 1,2 juta gitu kan. Bayangin aja 1,2 juta bisa memiliki segalanya sampai villa senilai 10 miliar itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya, nah itu kata kuncinya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu yang unlimited yang Anda bisa raih. Nah, kemudian konsep yang berikutnya yang keempat itu BSG. BSG itu memungkinkan setiap orang ya dalam bisnis jaringan di AWM Star Life itu tidak ada cross line kalau saya bisa bilang ya. Kenapa tidak ada cross line? Ya ada tetap secara struktur ada cross line. Tapi dengan adanya konsep BSG, kalau teman-teman paham, kita itu sebenarnya saling support satu dengan lainnya gitu loh. Kenapa? Karena dengan adanya misalnya ada di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ada omset misalnya bertumbuh di sana, itu akan pengaruh ke BSG juga gitu loh. Jadi misalnya Anda yang sudah manajer ke atas, ini mungkin tahu maksud saya. Bahwa BSG itu kan diberikan mulai manajer ambasador ke atas. Nah, manajer ambasador ke atas itu kan mulai mendapatkan bonus sharing global 3% dari omset AWM dengan catatan punya bonus pairing minimal 2.250.000 aja satu bulan, maka seorang manajer ambasador kan bisa menikmati BSG 3% dari omset global. Nah,
Angkanya juga menarik teman-teman sekalian ya. Dalam 3 bulan terakhir ini angka BSG seorang manajer ambasador tuh sekitar di atas 2 juta rupiah ya dari satu akun gitu loh. Kalau Anda punya beberapa akun manajer ya lumayan gitu kan. Nah itu di luar bonus yang lain ya, tapi tambahan BSG. Nah tapi yang saya maksudkan adalah BSG itu kan sumbernya dari omset global kan. Nah artinya kalau ada misalnya di luar kota omsetnya bertumbuh, Anda juga akan dapat BSG-nya tuh makin besar. Jadi artinya dengan ada konsep ini kita sama-sama saling mendoakan gitu loh. Antara satu daerah dengan daerah lain itu seharusnya saling mendoakan. Karena omset di daerah lain besar Anda juga akan nikmati, terutama manajer ke atas gitu loh, ya kan? Nah, oke. Saya akan lanjutkan teman-teman sekalian. Silakan kalau ada sanggahan tambahan dari para leader ya. Saya tidak menutup ruang karena ini saya ingin sifatnya kita diskusi dua arah. Jadi nanti silakan teman-teman yang mau ada tambahan, sanggahan, atau pertanyaan di tengah-tengah ini langsung tidak apa-apa ya, langsung dibuka mikrofonnya. Seperti yang saya bilang tadi, malam ini mikrofonnya tidak dikunci, jadi Anda bisa langsung ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, strategi sistem seperti apa sih yang harus Anda terapkan dalam membangun bisnis di AWM ya? Saya rasa teman-teman sekalian harus tahu dulu kodrat daripada bisnis kita. Ya, kodrat kita itu kan bisnis kita itu namanya adalah pemasaran jaringan. Ya, jadi satu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan atau networking, ya kan? Nah, kalau kita bicara kodrat dalam bisnis pemasaran, teman-teman sekalian, ada satu kodrat dalam bisnis pemasaran yang teman-teman harus pahami. Dan ini terjadi dalam semua dunia pemasaran, dalam bisnis pemasaran apapun di muka bumi ini. Di mana dalam semua bisnis pemasaran itu berlaku yang namanya hukum Pareto. Ya, hukum Pareto. Di mana hukum Pareto, teman-teman sekalian, itu mengatakan begini, ya. Hukum Pareto itu mengatakan bahwa dari 100% orang yang Anda prospek dalam menawarkan apapun gitu ya, dalam dunia pemasaran, itu 20%-nya lah yang akan tertarik dan mungkin akan bertransaksi dengan Anda. Ya kan, sekali lagi 20%. Ya, jadi kalau Anda tawarkan ke 100 orang, Anda tawarkan dengan cara yang benar, berarti hanya ada 20 orang yang akan menerima konsep Anda atau bisnis yang Anda lagi ceritakan, ya kan? Nah, ini konsep yang kadang-kadang hal sederhana yang kadang-kadang tidak dipahami oleh banyak mitra di AWM, teman-teman sekalian, ya. Banyak dari mitra kita di AWM berpikir bahwa bisnis ini apa namanya? Untung-untungan. Ya, memang untung-untungan tuh maksudnya begini. Maksudnya adalah saya percaya bahwa dalam bisnis apapun tuh ada faktor keberuntungan tuh ada gitu loh. Ya kan, tapi saya tidak ingin Anda mengandalkan itu karena tidak semua orang kan punya keberuntungan gitu loh. Maksud saya begini, ada orang yang misalnya nih ya, dia cerita ke satu dua orang, tiba-tiba dua orang langsung join gitu. Ya kan? Nah, itu bisa saja terjadi dan itu adalah faktor keberuntungan. Ya, bisa saja juga faktornya adalah karena dia punya kuasa dalam lingkungannya dia gitu ya. Contoh aja gini misalnya kalau punya kuasa itu misalnya gini. Anda adalah bos di satu perusahaan misalnya. Kemudian Anda tiba-tiba menawarkan sebuah bisnis kepada bawahan Anda. Ya bisa jadi bawahan Anda pasti akan langsung percaya dan terima karena Anda bosnya dia gitu kan. Jadi artinya kemungkinan diterima itu kan besar gitu karena punya kuasa gitu kan. Nah, jadi itu beruntung berarti ya. Nah, tapi kita bicara sekarang hukum Pareto secara normal bahwa ketika Anda cerita ke 100 orang, maka hanya 20% yang menerima, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu kata kuncinya adalah ketika Anda sekarang ingin mengembangkan bisnis dan sebenarnya mengembangkan bisnis di AWM ini Anda hanya perlu dua orang kan? Anda hanya perlu dua orang, ya satu di kiri dan satu di kanan, A dan B. Ya, jadi dua orang yang betul-betul yang serius, yang betul-betul mau bekerja sama dengan Anda dalam membangun bisnis AWM. Sekali lagi Anda hanya perlu dua orang saja. Dan Anda silakan fokus sama dua orang ini. Anda tidak perlu fokus ke banyak orang. Anda fokus pada dua orang ini, Anda cetak dia sampai berhasil, maka Anda pasti berhasil. Kata kuncinya sebenarnya begitu. Ya. Jadi sesederhana itu dalam bisnis binari, ya kan? Makanya kenapa bisnis binari ini kan dibuat itu karena pengalaman bisnis sebelumnya yang menggunakan sistem multi level marketing yang menggunakan banyak kaki gitu kan. Nah, dalam pengalaman bisnis pemasaran jaringan sebelumnya dengan multi level marketing dengan banyak kaki, itu kecenderungannya kan kita jadi egois gitu loh. Egoisnya itu adalah ketika ada orang baru kan kita pasti taruh di bawah kita langsung. Ya, nggak mungkin kita akan letakkan di bawah teman-teman kita gitu kan. Karena setiap orang pasti kita langsung taruh di bawah kita. Dan kita tinggal membantu mereka yang mau bekerja sama dengan kita. Nah, ternyata dalam survei
dalam sistem seperti ini itu banyak akhirnya tidak terbina gitu loh. Karena satu orang itu tidak bisa membina banyak orang. Ya, dalam survei tersebut mengatakan bahwa satu orang itu rata-rata hanya bisa membina dua aja gitu. Makanya kenapa ada bisnis binari? Karena hanya satu orang tuh hanya bisa membina dua saja pada prinsipnya, ya kan? Nah, jadi kata kuncinya saya kembali lagi bahwa Anda dalam bisnis AWM itu Anda sebenarnya hanya perlu menemukan dua orang yang tepat, teman-teman. Ya, dua orang yang mau bekerja sama dengan Anda, yang mau membangun bisnis dengan Anda gitu loh. Ya kan? Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah jaringan Anda yang hari ini sudah bekerja sama dengan Anda, mereka sudah mau sevisi dengan Anda dan mau membangun bisnis bersama-sama dengan Anda gitu kan? Nah, dan teman-teman harus bisa membedakan gitu loh. Membedakannya begini, karena kan Anda sudah berproses, ya kan? Anda mungkin sudah mengalami yang namanya closing. Nah, orang-orang yang ada di jaringan kita hari ini, itu kan ada berbagai macam motif gitu loh. Ya, motif utama pada awalnya adalah rata-rata adalah karena memang kebutuhan akan produk, kan begitu kan? Ya kan, kebutuhan untuk menjalankan bisnis itu biasanya adalah terjadi setelahnya, ya kan? Terjadi setelah mereka mungkin sudah merasakan manfaat produk, ya mulai meyakini dan akhirnya lambat laun akhirnya memutuskan untuk menjadi yakin untuk menjalankan sebuah bisnis. Dan itu adalah proses yang kita alami sama seperti Anda kan. Anda waktu pada saat awal kenal AWM, Anda juga mungkin tidak langsung yakin 100% kan dengan AWM kan. Anda perlu satu proses perjalanan yang membuat keyakinan Anda itu bertambah gitu loh, sedikit demi sedikit ya. Nggak usah Anda, saya saja juga begitu gitu kan. Artinya saya pun memutuskan bergabung di AWM juga nggak langsung begitu saja, ya kan. Tapi melalui proses, ya proses keyakinan step demi step, baru akhirnya keyakinan itu bertumbuh gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah oleh sebab itu saya sudah selalu sampaikan bahwa artinya untuk menemukan dua orang yang tepat ini berarti kan teman-teman itu harus membuka peluang yang jauh lebih banyak gitu loh. Ya kan, membuka peluang itu dengan cara apa ya? Tidak ada cara lain. Berarti Anda harus closingnya lebih banyak lagi gitu loh. Ya, untuk bisa menemukan dua orang yang tepat gitu loh. Nah, sekarang kita kembali kepada hukum Pareto. Ya, kita bicara di luar keberuntungan gitu. Karena ada beberapa dari Anda dan teman-teman tuh mungkin beruntung seperti yang saya bilang tadi. Begitu prospek satu orang closing, orang kedua closing, orang ketiga closing ya. Tapi mungkin closingnya baru apa namanya baru mencoba produk mungkin kan. Nah, Anda mungkin tidak akan mungkin langsung menemukan orang closing di awal itu yang langsung yes saya mau jalankan bisnis, itu belum tentu ada seperti itu ya kan, dan jarang terjadi seperti itu karena orang itu menjadi yakin kan karena proses waktu, keyakinan yang bertumbuh waktu demi waktu gitu ya kan. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada hukum Pareto, dari pengalaman teman-teman sekalian semuanya, ini kan pengalaman gitu. Kita bicara pengalaman teman-teman bahwa ternyata untuk bisa menemukan dua orang yang tepat, itu pengalaman teman-teman itu harus melakukan yang namanya prospek itu ke 30 orang, teman-teman sekalian. Ya, jadi prospek itu harus ke 30 orang, ya. 30 orang, ya kan? Dan dalam prospek ke 30 orang ini itu biasanya akan ada 6 yang bergabung dari 30 orang ini. Ya, ini pengalaman ya. Ini secara hukum rata-rata. Saya pelajari dari beberapa leader yang terjadi itu seperti ini. Ya, jadi dari 30 orang itu akan ada 6 yang bergabung. Ya, akan ada 6 yang bergabung. Nah, dari 6 yang bergabung itu biasanya, ini biasanya nih ya, itu akan ketemu 4 itu biasanya customer atau pelanggan. Nah, yang 2 itu adalah leader atau orang yang memang mau bekerja sama dengan Anda. Ini hukumnya. Biasanya tuh seperti itu. Makanya kenapa dalam bahasa sistem kami, Anda yang baru join pertama kali dalam AWM, ya kan, disarankan Anda harus dengan cepat melakukan prospecting. Jadi prospecting itu gini, prospecting itu maksudnya Anda sudah memberi informasi mengenai bisnis ini ya kepada pihak ketiga, ya kepada pihak ketiga. Jadi sekali lagi kepada pihak ketiga ada 30 orang, 30 eh, calon klien ya yang Anda prospek, Anda berikan informasi secara lengkap, ya kan. Nah, biasanya dari 30 orang ini akan ada 6 yang join. Ya, akan ada 6 yang join. Lalu sisanya kemana, Pak? Ya, sisanya menolak. Ya kan, sebagian besar menolak. Dan sebagian besar lagi, ya pikir-pikir dulu. Ya, tapi akan ada 6 orang yang akan menerima Anda. Karena ini sudah hukumnya. Hukum Paretonya itu mengatakan begitu, teman-teman sekalian. Ya, kalau tidak percaya, coba lakukan gitu. Nah, yang jadi masalah para mitra kita itu begini.
para mitra kita karena mereka tuh tidak memahami konsep daripada konsep pemasaran, mereka itu berpikir ketika mereka prospek satu orang ditolak, dua orang ditolak, orang ketiga ditolak, orang keempat ditolak, orang kelima ditolak, orang keenam ditolak, orang ketujuh ditolak. Mereka sudah langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka itu tidak cocok dalam bisnis ini, gitu, ya kan? Nah, jadi ada yang berpikir seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Ada satu mitra kita, ya, yang kebetulan pernah curhat kepada saya, gitu kan. Kebetulan dia ini orang baru, teman-teman, ya, baru join, gitu kan. Pak Jun, saya tuh nggak cocok di bisnis ini. Loh kenapa? Saya bilang. Iya, saya sudah prospek semua teman-teman saya, tapi tidak ada satupun Pak yang menerima saya gitu loh. Ya kan, yang mau join tuh belum ada satupun. Saya tanya, kamu udah prospek berapa orang? Nah, jawabannya dia udah prospek sekitar 7 sampai 9 orang. Ya, 7 sampai 9 orang, teman-teman sekalian, ya. Nah, sebagaimana yang teman-teman perlu ketahui, dalam hukum Pareto itu kan, kalau baru prospek 7, ya kan, atau 9 orang, ya bahkan 10 orang, itu kadang-kadang kita belum bisa menemukan orang yang join, gitu, teman-teman sekalian, ya. Dan jawabannya kenapa? Jawabannya yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah kita ini loh baru berproses, ya teman-teman sekalian. Begini, beberapa dari Anda mungkin baru mengenal bisnis jaringan, ya, dan beberapa dari Anda mungkin tidak nyaman dalam menjalankan bisnis jaringan. Ya, terutama Anda yang mungkin biasanya belum pernah untuk melakukan interaksi dengan orang lain, melakukan pendekatan dengan orang lain, menawarkan sebuah konsep bisnis kepada orang lain. Mungkin bagi Anda menjalankan AWM hari ini, ibaratnya Anda disuruh tanda tangan pakai tangan kiri gitu loh. Anda biasanya kan tanda tangan tuh pakai tangan kanan biasanya kan. Nah, coba Anda ganti tanda tangan pakai tangan kiri, kan nggak enak sekali rasanya. Nah, itu mungkin perasaan beberapa teman-teman yang belum pernah menjalankan bisnis jaringan seperti ini, teman-teman, ya. Nah, sehingga akhirnya mereka itu jadi kagok gitu kan. Jadi ketika awal-awal pasti buruk sekali presentasinya, pendekatannya pasti sangat buruk sekali, ya kan? Dan itu terjadi kepada banyak sekali mitra. Jadi kesalahannya adalah bukan karena mereka tidak beruntung, ya, bukan karena mereka tidak berada di perusahaan yang tepat, bukan karena mereka tidak berada di atau tidak punya produk yang tepat, tapi karena mereka memang belum terbiasa melakukan prospecting, melakukan pendekatan kepada orang secara persuasif, ya, kemudian melakukan presentasi misalnya, ya, dan akhirnya mengarahkan kepada closing, mungkin sesuatu yang memang belum pernah dilakukan selama ini. Dan itu adalah lumrah, teman-teman sekalian. Nah, tapi satu hal, seharusnya kita sebagai manusia itu jangan menarik kesimpulan bahwa Anda tidak beruntung atau Anda tidak bisa gitu kan. Karena dalam hidup ini kita semua kan berproses, teman-teman sekalian, ya. Tidak ada satupun dari kita yang mungkin hari ini Anda lagi bekerja di satu tempat, atau Anda yang hari ini sedang menjalankan sebuah bisnis tertentu. Dan hari ini Anda sudah biasa dan bisa melakukan itu, ya bisa jadi karena Anda sudah Allah bisa karena biasa gitu kan. Artinya gini loh, Anda sekarang udah bisa handle pekerjaan Anda misalnya di kantor gitu kan, atau Anda bisa handle bisnis Anda ya karena Anda biasa melakukannya. Anda ingat nggak dulu pada saat awal-awal Anda baru mulai bekerja, Anda baru mulai melakukan bisnis Anda hari ini, itu kan kagok semua, teman-teman sekalian. Ya, nah sama halnya dengan bisnis AWM. Banyak dari kita itu berpikir begini, teman-teman sekalian. Bisnis AWM itu bisnis yang simsalabim, sulapan gitu. Tiba-tiba begitu Anda join, yes, Anda langsung dapat reward, Anda langsung kaya raya, Anda bisa begitu. Ya, terutama ketika Anda belum pernah ada di bisnis jaringan. Nah, beruntunglah teman-teman sekalian yang mungkin sebelumnya itu sudah digodok di luar sana di bisnis jaringan yang lain gitu. Beruntung. Kenapa? Karena Anda ada di AWM, Anda nggak mulai dari nol. Dan Anda sudah memahami konsep seperti ini. Dan seharusnya Anda kalau sudah paham, Anda tidak perlu lagi mengalami trauma ketika mengalami penolakan seperti ini gitu kan. Karena penolakan itu kan biasa dalam bisnis pemasaran apapun, bukan hanya di AWM. Dalam bisnis pemasaran apapun, penolakan itu biasa, teman-teman sekalian, ya. Nah, mindset ini yang penting, ya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, bagaimana caranya, teman-teman, dalam waktu cepat, ya, untuk mitra baru, sesegera mungkin, ya, melakukan prospecting kepada 30 orang. Ya, nah, cara prospecting yang paling mudah sekali adalah membagikan sampel produk. Makanya saya selalu bilang kan begini, kalau Anda punya mitra yang join paket reseller, ya, Pak, join paket reseller, yang 1,2 juta, itu kan dapat 4 box kan, 4 box produk. Nah, kesalahan banyak mitra adalah kenapa bisnis mereka belum dan tidak bertumbuh. Karena ketika mereka join 1,2 juta, terus dia dapat produk 4 box, yang dia lakukan adalah dia jual produk itu.
Jadi dia jual produk itu kepada satu orang misalnya, satu orang petani yang membutuhkan. Ya, maka dia hanya punya probability dan berharap hanya dari satu orang itu aja, teman-teman sekalian. Ya, misalnya nih satu orang petani yang dia jual, oke, dia berhasil jual misalnya 375 atau 300, ya terserah berapa jual berapa. Tapi maksud saya adalah ketika dia sudah menjual semua produknya kepada petani tersebut misalnya, maka dia tidak punya modal. Ya, Anda udah nggak punya modal lagi. Mitra Anda yang baru ini dia udah punya modal lagi. Karena udah dijual semua. Mungkin dia langsung dapat keuntungan dan dia langsung balik modal. Ya, saya mau ibaratkan begini teman-teman sekalian. Anda sekarang punya toko deh ya. Anda punya toko apa contohnya? Ya contohnya toko pupuk gitu deh. Anda punya toko pupuk. Ya, Anda punya barang 1.000. Terus barang Anda ini Anda langsung jual semua habis, ya kan? Nah, Anda sudah dapat duit kan? Ya, nah setelah itu Anda gunakan semua uang keuntungan dan modalnya untuk misalnya beli sesuatu yang lain misalnya. Anda tidak putar lagi untuk memenuhi barang pupuk ini tadi. Ya, nah itu artinya Anda tidak sedang berbisnis. Seharusnya kan pebisnis itu kan ketika dia bisa jual barang, ya dia ambil untungnya, modalnya dia beliin lagi barang. Habis itu dia jual lagi, untungnya dia ambil, barang dia beli lagi. Kan harusnya seperti itu. Ya kan? Nah, oleh sebab itu gini, teman-teman sekalian. Mitra yang punya paket yang lebih banyak, ya mereka beruntung. Karena mereka bisa punya barang yang lebih banyak. Tapi sekarang bagaimana caranya? Kita bicara mitra yang join minimal nih. Dengan 1,2 juta. Dengan dapat 4 box produk. Itu kan 4 box itu kan 100 aset kan? Anda udah tahu kan? Itu 100 aset. Nah, 100 aset ini untuk bisa melakukan prospecting dengan cepat, caranya gampang. Caranya bagikan kepada 30 petani. 30 petani. Ya, jadi caranya membagikan pun harus ada caranya, teman-teman sekalian. Saya rasa teman-teman bisa nanti mau mencoba untuk menyampaikan hal seperti ini ya kepada petani. Jadi bahasanya begini, ini tolong diajarkan kepada mitra Anda mungkin yang tidak ikut Zoom malam hari ini ya. Misalnya Anda ketemu petani namanya Budi, Pak Budi. Pak Budi, saya baru aja kenal satu produk yang luar biasa, Pak. Ya, saya mungkin tidak bisa banyak cerita mengenai produk ini, tapi nanti saya akan berikan video ke Bapak mengenai bagaimana luar biasanya produk ini. Nah, saya ingin tahu saran, masukan, dan kesan kesan Bapak menggunakan produk ini selama 1 bulan penuh, Pak. Ya, jadi Anda sampaikan seperti itu. Saya ingin tahu bagaimana kesan Bapak menggunakan produk ini dalam 1 bulan pertama di lahan Bapak. Nah, Anda kasih 3 saset. Nah, 3 saset itu kan bisa 3 kali aplikasi kan. Jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Ya kan? Nah, kita kan semua sudah belajar teman-teman sekalian bahwa kalau Pornas ini diterapkan di tanaman hortikultura gitu ya, dalam yang jangka pendek gitu ya, dalam 1 bulan itu kan udah kelihatan hasilnya. Ya kan? Nah, apa yang Anda lakukan ketika 1 bulan sudah dicoba oleh 30 petani? Ya, dari 30 petani itu hukum Pareto berjalan, teman-teman sekalian. Hukum Pareto itu berjalan. Ada yang oke, bagus sih, tapi saya belum mau beli. Nah, ada yang begitu. Ya, ada yang mungkin ternyata Anda ketemu ini adalah penggarapnya, bukan yang pemilik lahan, di mana penggarapnya ini nggak peduli dengan hasil berlimpah karena dia digaji, misalnya seperti itu. Mau hasilnya berlimpah atau biasa-biasa saja, dia tetap digaji segitu misalnya. Jadi dia nggak peduli dengan eh, hasilnya bagus atau tidak. Nah itu misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi artinya kemungkinan errornya itu ada. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi karena adanya hukum Pareto, dari 30 orang yang Anda uji coba dan Anda ajak untuk mendapatkan kesan daripada penggunaan produk, saya yakin Anda pasti ketemu 6 orang, ya kan? 6 orang yang akan join dan menggunakan produk ini, ya kan? Karena 6 orang itu biasanya dari 6 itu yang 4 ya di pelanggan Anda. Jadi pelanggan itu artinya dia nanti join jadi mitra dan dia akan melakukan repeat order. Itu namanya pelanggan. Ya, sementara ada 2 di antaranya nanti yang akan bersama dengan Anda menjalankan bisnis, gitu loh. Ya. Nah, jadi selama ini banyak dari kita dan mitra kita terkesan mereka udah putus asa. Kenapa? Karena mereka caranya salah. Ya, jadi mereka itu bukan apa ya? Mereka bukan salah sih maksud saya. Maksud saya mereka kurang banyak aja membuka peluang. Ya, Anda tahu dadu ya? Dadu itu kan ini contoh ya. Kita main dadu. Kalau kita main dadu itu kan nyari angka 6. Nah, sekarang Anda bayangin aja. Kalau Anda mau mencari angka 6, terus Anda lempar dadunya itu cuma 3 kali, 5 kali. Kira-kira kemungkinan keluar angka 6 itu banyak atau sedikit? Ya pasti sedikit kan gitu loh. Kalaupun keluar itu berarti Anda beruntung. Ya kan? Nah,
Tapi kalau kita bicara hukum Pareto, ya caranya sederhana. Kalau Anda mau angka 6 keluar, berarti Anda harus lempar dadu lebih banyak atau lebih sering. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Karena hukum Pareto itu berjalan dimanapun dalam dunia pemasaran di muka bumi ini. Ya, satu contoh sederhana, saya mau mengingatkan kembali. Kita tahu loper koran. Orang yang jual koran di pinggir lampu merah itu loh. Dia nawarkan koran, kan belum tentu orang beli. Tapi kenapa kok dia tawarin terus? Karena dia tahu dengan hukum rata-rata satu saat akan ada yang beli. Nah, itu konsepnya ya. Dan itu berlaku dalam dunia pemasaran apapun, teman-teman sekalian, ya. Semua dunia pemasaran ada yang namanya hukum Pareto. Ya, satu contoh. Saya dulu bekerja di bank di BRI, teman-teman sekalian, ya. Di BRI dulu saya kerjanya mencari orang yang deposito, ya kan? Nah, dalam satu hari saya harus membuka peluang sebanyak-banyaknya. Artinya ketemu calon nasabah sebanyak-banyaknya. Satu hari bisa ketemu minimum 8 orang, 8 sampai 14 orang satu hari, bayangin aja. Ya, untuk bisa mendapatkan peluang mendapatkan orang yang deposito. Ya, itu pekerjaan pegawai bank saya dulu gitu loh. Teman-teman bisa bayangkan. Kenapa? Karena kita paham hukum Pareto. Dari sekian banyak orang yang kita temui, itu akan ada 20% yang akan jadi klien kita, menjadi nasabah kita. Ya kan? Nah, pertanyaan pentingnya adalah kenapa kok mitra kita sekarang itu, dan mungkin Anda yang ikut Zoom pada malam hari ini, Anda sekarang ada dalam sebuah bisnis pemasaran. Ya, kenapa kok Anda yang baru mencoba beberapa kali, kemudian Anda sudah merasa bahwa bisnis ini tidak cocok? Ya, nah berarti Anda belum memahami kodratnya dalam bisnis ini. Ya, oke, saya rasa itu saya sudah cukup bahas mengenai masalah kodrat di bisnis ini, dan kata kuncinya adalah Anda buka lempar peluang sebanyak-banyaknya, maka Anda akan menemukan dua orang yang tepat yang bisa bekerja sama dengan Anda tadi, ya. Nah, saya akan lanjutkan, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah mulai memiliki mitra di bawah Anda? Ya, sudah mulai memiliki mitra di bawah Anda. Yang Anda harus lakukan adalah Anda harus membakar dari bawah. Ya, apa maksudnya membakar dari bawah? Teman-teman sekalian, dalam sistem binari kita di AOM Starlight, kan tidak haram kalau Anda itu bisa melempar di kaki dalam. Ya, Anda tolong perhatikan baik-baik ya kata-kata saya ini. Di sistem kita, di struktur sistem kita, tidak diharamkan atau diperbolehkan Anda melempar itu di kaki dalam. Contohnya begini. Saya sebut A, ya. A ini misalnya adalah seorang upline yang baik hati gitu, ya kan? Dia merekrut B gitu kan? Dia merekrut B dan dia merekrut C. Nah, A ini itu bisa saja merekrut orang ketiga itu ditaruh di bawahnya D, seperti di bawahnya B. Misalnya si D. Nah, ini rekrutannya A. Rekrutan A itu berarti adalah yang mensponsori si A, ditaruh di bawahnya B. Nah, kemudian si A ini karena saking baik hatinya gitu, karena saking sayangnya sama B, udah B, ini gua ada rekrut lagi B, gua taruh di bawah lu misalnya, si E. Nah, si E ini taruh di bawahnya si B. Yang sponsor si A, ya kan? Dan itu bisa terjadi di AWM, ya, karena di sistem kita memungkinkan untuk itu, ya kan? Jadi Anda bisa letakkan di kaki luar dan bisa di kaki dalam. Dan teman-teman tahu yang ekstrimnya terjadi apa? Yang ekstrimnya terjadi adalah seandainya si D bertumbuh, si E bertumbuh, misalnya ya 7 kiri 7 kanan, ada 7 akun kiri kanan, maka si B ini bisa menjadi supervisor. Ya, si B ini bisa menjadi supervisor, sorry. Ya. Si B ini bisa menjadi supervisor tanpa ada usaha apapun. Si B itu bisa jadi supervisor dan itu memungkinkan dalam sistem kita. Ya, di AWM Starlight. Syarat supervisor adalah kalau teman-teman perhatikan di marketing plan kita. Syarat supervisor itu adalah ada 7 kiri dan 7 kanan. Apakah ada syarat mensponsori? Tidak ada syarat mensponsori. Ini teman-teman harus ketahui. Ya kan? Dan seorang B itu bisa jadi supervisor loh tanpa harus mensponsori. Ya, tapi kalau si B tidak mensponsori, dia bisa naik peringkat sampai GM Ambassador, teman-teman sekalian. Sampai GM Ambassador bisa si B itu. Dengan kebetulan D dan E ini berjalan sendiri, ya jadi B ini tak sponsor, dia bisa jadi GM Ambassador, Bang. Tapi si B tidak bisa jadi direktur ambasador. Kenapa tidak bisa? Karena untuk menjadi direktur ambasador harus ada 2 GM ambasador kanan kiri yang merupakan keturunan langsung daripada B.
Ya, keturunan langsung daripada B. Artinya adalah B harus mensponsori di kanan kiri untuk bisa mencetak GM Ambassador untuk menjadi Direktur Ambassador. Tapi kita bicara jelek-jeleknya si B itu akan bisa menjadi GM Ambassador tanpa mensponsori. Ya, nah tapi tentu saja hal ini tidak kami anjurkan Anda lakukan. Ya, tapi terus terang ada leader yang melakukan ini gitu loh. Karena saking sungkan, saking nggak enaknya sama downline-nya, udah gua kasih lu kanan kiri gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan pentingnya adalah ketika Anda sebagai leader melakukan ini, Anda adalah leader yang baik, tapi Anda bukan leader yang benar. Ya, sekali lagi ya. Kalau Anda A, Anda lakukan ini, Anda adalah leader yang baik, tapi Anda bukan leader yang benar. Kenapa? Karena leader yang benar itu seharusnya melakukan pembakaran dari bawah. Pembakaran dari bawah itu begini, ya. Ketika Anda sudah join, ya, yang Anda harus lakukan dengan cepat adalah Anda harus sesegera mungkin menjadi supervisor. Harus sesegera mungkin jadi supervisor. Bagaimanapun caranya, Anda harus pegang titik kunci kata pertama, Anda harus menjadi supervisor. Kenapa Anda harus menjadi supervisor, teman-teman sekalian? Karena ketika Anda sudah menjadi supervisor, Anda itu kan sudah mulai mendapatkan yang namanya bonus titik tanpa batas kedalaman. Dan ketika Anda sudah menjadi supervisor seperti ini, Anda itu tidak pusing. Mau berkembang satu kaki besar sekali seterusnya, no problem. Karena yang namanya bonus titik itu kan Anda tetap dapatkan tanpa batas kedalaman. Ya, walaupun satu kaki besar. Nah, kalau binari yang lain itu kan masalah, problem gitu loh. Nah, justru di sinilah letak kelebihan daripada reseller star program kita di AWM. Bahwa ketika satu kaki bertumbuh besar sekalipun, kalau Anda sudah supervisor, Anda aman, kata kuncinya. Makanya kenapa Anda itu harus kejar supervisor. Ya kan? Mau tidak mau, Anda harus kejar titik aman pertama, yaitu menjadi supervisor. Ya. Nah, menjadi supervisor itu kan ada cara organik, ada cara instan, benar nggak? Ya kan? Jadi ada cara organik, ada cara instan. Nah, cara organiknya gimana? Ya, cara organiknya berarti kan si A ini harus melakukan perekrutan satu persatu, rekrut B, ya kan? Kemudian rekrut lagi C di sini, ya kan? Rekrut C, ya kan? Kemudian bantu lagi B misalnya, si B dibantu agar B ini bisa menimbulkan si D, ya kan? Kemudian Anda bantu lagi taruh di bawahnya si C, Anda rekrut E misalnya seperti itu, ya kan? Nah, lambat laun kan menjadi 7 banding 7. Ya kan? Nah, kalau sudah banding 7 maka A menjadi supervisor. Nah, ini yang saya sebut sebagai cara organik. Ya. Nah, kalau cara bukan organiknya gimana? Ya, Anda kan bisa ngambil paket eksekutif bisnis kan. Kalau cara tidak organiknya itu kan seorang paket eksekutif bisnis. Eksekutif bisnis itu kan punya titik langsung ini kan. 7 kiri 7 kanan. Ya kan? Dan titik yang pertama ini kan langsung jadi supervisor. Ya kan? Langsung menjadi supervisor teman-teman sekalian. Ya. Tanpa perlu apa namanya melakukan perekrutan. Kenapa? Karena begini, kalau teman-teman lihat 7 akun kiri kanan ini paket eksekutif bisnis, totalnya kan 15 akun kan. Jadi titik 7 kiri kanan ini kan tidak disponsori oleh titik yang pertama, ya kan? Tidak disponsori oleh titik yang pertama. Kalau teman-teman perhatikan kan, kalau teman-teman ketika posting paket eksekutif bisnis yang 15 akun, itu 15 akun itu kan langsung disponsori oleh sponsor yang sebenarnya yang di atas kan. Dari ke-15 akun tersebut. Jadi semua titik yang ada di sini, baik titik pertama, ya kan, titik pertama ini maupun titik yang 14 di bawahnya ini, itu semua sponsornya ke atas, ke sponsor sebenarnya. Ya kan? Ya, tentunya ini fair. Kenapa? Karena Anda sponsornya sudah berusaha kan melakukan closing satu paket supervisor, ya kan? Nah, ini yang cara non organik ya. Nah, tapi baik organik maupun non organik, ya kan? Kata kuncinya adalah kedua-duanya akan mendapatkan hak yang sama, yaitu menjadi supervisor. Nah, kalau sudah menjadi supervisor, artinya adalah dia sudah berhak atas mendapatkan bonus titik tanpa batas kedalaman. Ya, nah jadi artinya Anda sekali lagi yang hari ini baru join misalnya satu titik A, ya maka Anda harus berusaha. Silakan Pak, ada yang mau bertanya? Samsung, silakan. Mau bertanya boleh? Langsung dibuka mikrofonnya. Samsung, ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada ya. Oke, tadi saya lihat angkat tangan soalnya ada Samsung. Ya.
Silakan ya kalau ada mau bertanya ya. Nah, jadi ketika Anda sudah mulai punya mitra di bawah Anda, ada B, ada C gitu ya, ada D, ada E. Nah, ngomong-ngomong, pertanyaan pentingnya adalah ketika Anda sudah merekrut B dan C, kemudian B dan C itu diem, ya, apakah Anda pasrah dengan keadaan? Ya, itu kata kuncinya. Nah, saya selalu ingin ingatkan begini, teman-teman sekalian. Bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Ya, sukses atau tidaknya itu tergantung Anda sendiri. Tidak sama sekali tergantung upline. Ya, jadi Anda yang hari ini punya upline begini misalnya, waduh upline saya ini kurang ajar, nggak pernah bantu saya, atau upline saya ini beginilah, begitulah, nggak usah dipikirin. Saya selalu sampaikan bahwa sukses itu di tangan Anda sendiri. Ya, ya, demikian juga bukan di tangan downline. Jadi ketika Anda punya upline misalnya tidak bisa support Anda jangan mengeluh. Karena ini bisnis Anda sendiri. Ya, terus terang teman-teman, saya mengatakan ini karena saya juga mengalami hal yang sama ya. Saya sudah pernah ada dalam bisnis jaringan sebelumnya dan selama saya ada dalam bisnis jaringan sebelumnya, kebetulan saya punya upline semua tuh kurang ajar teman-teman sekali. Ya kan? Kurang ajar tuh ada aja. Ya, buat masalah lah, apalah banyak masalah gitu kan. Nah, tapi saya punya prinsip begini, saya yang mau sukses, saya tidak perlu memikirkan upline saya ini bagaimana dengan saya. Kalau dia tidak mau ikut ya udah gitu, tidak mau bantu ya udah. Yang penting saya mau sukses gitu loh. Kalau saya berprinsip begitu. Dan seharusnya Anda juga punya prinsip begitu. Jadi maksud saya begini loh. Jangan sampai Anda itu mau bergerak, mau membangun bisnis, Anda masih melihat upline. Enggak perlu sebenarnya. Karena Anda bisa sukses sendiri kok. Ya, dan belum tentu upline Anda lebih hebat dari Anda. Belum tentu kan. Ya kan, bahkan kalau Anda berproses Anda bisa jadi lebih hebat ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika Anda punya downline yang misalnya tidak bergerak misalnya, Anda punya B dan C. Tiba-tiba B dan C ini membeli. Ya, ternyata cuma beli produk doang. Ya kan, setelah itu nggak mau melakukan bisnis. Ya, Anda jangan protes. Kenapa? Karena itu sudah kodratnya. Ya kan? Kodratnya adalah Anda harus prospecting ke 30 orang dulu, baru Anda bisa menemukan 4 di antaranya jadi pelanggan, ya, dan 2 di antaranya akan menjalankan bisnis dengan Anda. Ya kan? Artinya Anda harus sudah punya 6 orang yang join dulu dalam jaringan, baru Anda bisa mulai memilah-milah siapa orang yang bisa jadi pelanggan Anda dan siapa orang yang bisa bekerja sama dengan Anda dalam menjalankan bisnis. Ya, itu kata kuncinya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana penempatan Anda ketika sudah ada 6 orang yang closing pertama, ketika Anda sudah prospecting ke 30 orang. Nah, teman-teman sekalian, Anda mungkin melihat ada orang yang bisnisnya jalan cepat, tapi ada orang yang bisnisnya jalan lambat. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka yang jalannya cepat, mereka bisa menyelesaikan prospecting 30 orang itu dalam waktu lebih cepat. Sementara ada orang yang jalan lebih lambat, kenapa? Karena mereka menyelesaikan 30 prospecting itu jauh lebih lama. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Bisnis ini kan bisnis Anda sendiri. Tidak ada bos yang nyuruh-nyuruh Anda bekerja setiap hari, kan? Tidak ada. Yang suruh Anda presentasi tiap hari, nggak ada. Anda tidak diharuskan setiap hari presentasi sekian orang, itu tidak ada yang mengharuskan. Ya, beda kalau Anda bekerja di kantor. Seperti saya dulu, saya udah cerita tadi, kan? Itu saya namanya setiap ya bahwa setiap hari harus minimal ketemu 8 orang minimal setiap hari ya sehingga mau tidak mau ya karena memang ada perintah ya saya harus ketemu 8 orang setiap hari karena untuk membuka peluang yang lebih besar. Nah tapi ketika Anda ada dalam bisnis seperti ini Anda kan tidak ada bos, tidak ada yang nyuruh-nyuruh Anda gitu loh. Nah jadi sekali lagi bisnis ini makanya saya bilang tadi tergantung Anda. Anda mau selesaikan prospecting 30 orang itu dalam 1 minggu bisa kan? Tapi ada orang yang santai, 30 orang setiap hari satu, satu, satu. Jadi 1 bulan baru selesai. Bahkan ada yang mau prospek 30 orang itu 2 bulan. Atau ada yang berbulan-bulan baru selesai 30 orang. Ya otomatis teman-teman sekalian ya pasti bisnisnya akan berbeda kecepatannya. Ya, dan ngomong-ngomong, bisnis ini dibangun dengan momentum. Ya, momentum itu maksudnya begini. Momentum itu membuat benda yang cenderung bergerak itu akan terus bergerak. Ya, dan ketika benda berhenti itu akan cenderung terus berhenti. Ya, satu contoh begini. Anda misalnya sedang apa namanya ada dalam sebuah kereta api, ya. Kereta api yang apa namanya sedang berjalan misalnya, ya. Ketika Anda misalnya
diam dalam kereta api itu lagi berjalan kencang, ya. Terus tiba-tiba kereta api itu mengerem mendadak, Anda kan terlempar ke depan, gitu kan? Terlempar ke depan, seakan-akan Anda harus terus ikut bergerak ke arah kereta api. Nah, itu namanya momentum. Jadi momentum itu membuat orang yang gerakan yang sudah bergerak ke depan akan cenderung terus bergerak ke depan walaupun bendanya berhenti. Nah, itu namanya momentum. Ya, demikian sebaliknya, momentum itu kebalikannya dengan yang namanya ini apa namanya inersia. Jadi inersia itu benda itu tetap diam. Ya, jadi ketika Anda misalnya sudah jalan nih kereta apinya, sudah jalan kencang, Anda berdiri di atas kereta api, ya, atau Anda sedang diam, sorry, ini kereta apinya saat lagi diam, Anda berdiri, kemudian tiba-tiba kereta apinya langsung jos 100 km per jam, Anda pasti terlempar ke belakang, gitu loh. Nah, itulah hukum momentum sama inersia. Nah, oleh sebab itu Anda harus membangun bisnis dengan momentum. Nah, jadi saran saya adalah untuk Anda memulai bisnis ini dengan momentum, saran saya adalah 30 prospecting pertama itu jangan lambat-lambat, teman-teman sekalian. Saran saya justru semakin cepat Anda selesaikan, maka Anda akan semakin cepat untuk bisa mendapatkan 6 orang yang Anda bisa pilah-pilah dan Anda bisa identifikasi mana yang jadi customer dan mana yang akan Anda ajak bekerja sama bisnis, ya. Jadi sekali lagi kalau Anda bisa 30 orang, Anda bisa selesaikan dalam 1 minggu kan luar biasa. Ya, caranya gimana? Tadi caranya sederhana. Ya, Anda sampaikan bahwa saya baru mengenal sebuah produk yang bagus, Pak. Ya, tapi saya belum tahu betul bagaimana manfaat produk ini. Nah, Bapak kan kebetulan punya lahan, saya mau uji cobakan ke Bapak. Tolong berikan saran dan masukan kalau Bapak udah uji coba 1 bulan. Nah, Anda kumpulkan itu. Testimoni dalam 1 bulan itu Anda kumpulkan. Dan dari 30 uji coba tadi, itu 6 pasti join. Ya, itu pengalaman kami, ya. Nah, Anda yang lebih beruntung mungkin saja dari 30 orang uji coba bisa ketemunya atau closingnya lebih banyak lagi. Itu bisa saja terjadi, ya. Nah, lalu ngomong-ngomong penempatannya bagaimana? Nah, seandainya B dan C itu belum bergerak, Anda jangan diam sebagai leader. Anda kan yang mau sukses kan? Anda sukses masa nunggu downline Anda bergerak dulu atau Anda nunggu upline Anda bantu dulu, kan tidak begitu. Karena sukses kan di tangan Anda sendiri kan. Nah, anggaplah B dan C ini diam. Ya udah Anda tetap bergerak. Anda rekrut D taruh di sini, Anda rekrut E taruh di sini, Anda rekrut lagi F Anda taruh di sini. Ya, Anda rekrut lagi G Anda taruh di sini. Ya kan? Nah, Anda letakkan dengan cara seperti itu. Nah, ini dan bagaimana Pak kalau seandainya sudah ada 6 orang tapi ternyata belum ada yang mau bekerja sama dengan saya. Artinya belum ada yang mau jadi customer, belum ada yang mau bekerja sama untuk menjalankan bisnis, ya kan? Nah, jadi gini teman-teman sekalian. 6 orang tadi itu segera Anda masukkan dalam sistem. Nah, apa itu sistem? Sistem itu tidak lain dan tidak bukan ada di pertemuan. Pertemuan itu ada di mana? Ya pertemuan ada di pertemuan offline maupun pertemuan online. Ya kan? Nah, jadi teman-teman harus geret gitu loh. 6 orang yang sudah join ini untuk masuk dalam sistem. Ya, kenalkan dia dengan sistem. Ya, jadi Pak, Bu, nanti Bapak setiap hari ini ada training ya, nanti ikuti ya. Nah, nanti setiap hari ini nanti ada Zoom untuk mengenalkan kepada orang baru. Bapak silahkan mengundang dan sebagainya. Nah, itu yang harus lakukan gitu loh. Nah, selama ini kan mungkin kita belum melakukan itu gitu loh. Orang yang sudah join ya udah Anda biarin aja. Anda tidak mengajak atau memasukkan mereka dalam sistem. Karena bisnis seperti ini itu sistem itu ada di pertemuan. Mereka akan bisa memahami ya, sistem karena ada di pertemuan. Ya contoh aja malam hari ini kan. Kalau teman-teman yang tidak ikut Zoom malam hari ini kan mereka tidak mendengarkan ini gitu, ya kan. Nah, jadi peletakannya seperti ini. Ya, Anda lempar di kaki luar. Jangan sekali-kali melakukan lagi seperti yang tadi di awal, di kaki dalam. Kenapa? Karena Anda mungkin adalah upline yang baik, tapi Anda bukan upline yang benar kalau Anda melempar di kaki dalam. Anda lempar di kaki luar. Kenapa? Karena dengan Anda lempar di kaki luar, maka itu akan pengaruh ke semua orang. Contoh nih, Anda lempar F di sini, ini kan poinnya naik ke D. Demikian juga poinnya naik ke B, dan poinnya juga naik ke Anda. Ya kan? Dan Anda harusnya sudah mulai bisa membakar mereka dengan ada seperti ini. Nah, yang sering jadi kendala kita adalah Anda belum bisa memotivasi orang karena Anda belum tahu cara membakar orang-orang ini yang ada di atas ini tadi. Padahal sebenarnya caranya gampang. Apalagi ini ya, ketika di sini sudah ada jaringan besar terjadi di F. Nah, kalau Anda masih belum bisa membakar D dan membakar B, itu
Anda berarti belum tahu strateginya membangun bisnis ini. Ya, nah sekarang saya akan kasih tahu bagaimana caranya membakar D sama B itu agar mereka sadar bahwa satu kaki yang berjalan itu adalah sebuah aset yang luar biasa, teman-teman sekalian. Sekali lagi ya, satu kaki yang sudah berjalan itu adalah sebuah aset yang luar biasa. Yang mereka harusnya sadar dan Anda juga harusnya sadar bahwa satu kaki itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya kan? Nah, jadi gini, ini kami sebut sebagai membakar dari bawah. Saya mau kasih pandangan teman-teman begini. Anda tahu gedung bertingkat ya? Ini gedung bertingkat. Ini gedung bertingkat, misalnya ini lantai 10. Ya. Ternyata di lantai 10 kebakaran. Kebakaran lantai 10. Lantai 10 kebakaran. Ya. Tapi Anda berada di lantai 8 misalnya. Jadi Anda itu berada di lantai 8. Kebakarannya lantai 10. Apa yang terjadi? Anda pasti tenang-tenang saja. Kebakaran, tapi Anda santai. Anda tinggal turun lift gitu kan. Karena kebakarannya di atas Anda di lantai 10. Tapi kalau kita balik ya, sorry, kebakarannya itu di lantai 2. Kayak gini nih, di lantai 2. Ini Anda tadi kan lantai 8. Nah, kebakaran di lantai 2 dan Anda ada di lantai Anda di lantai 8, kebakaran di lantai 2. Jadi kebakaran di sini di lantai 2. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Anda yang ada di lantai 8 itu Anda pasti panik sekali kan? Kenapa? Kebakarannya di bawah Anda gitu. Nah, Anda hari ini yang sudah bekerja keras membangun satu jalur jaringan Anda, baik kanan atau kiri di kaki luar, di mana di situ sebenarnya ada orang-orang yang potensial tapi belum bergerak, Anda harusnya bisa membakar mereka. Cara membakarnya gimana? Begini, Anda sampaikan betapa besar manfaatnya poin yang ada di situ. Ya, Anda harus sampaikan itu. Saya mau kasih gambaran kepada Anda itu begini. Sekarang kalau lemparan itu kan satu, dia tidak dapat bonus sponsor kan. Kalau statusnya lemparan kan. Benar nggak? Dia tidak dapat bonus sponsor. Kemudian yang kedua, kalau lemparan itu juga dia belum mendapatkan bonus leadership. Apapun peringkatnya dia, kalau lemparan kan tidak dapat bonus leadership. Betul ya? Kalau kita bicara plan A ini. Ya. Tapi yang ketiga, reward. Dia sudah dapat, teman-teman sekalian. Sebenarnya sudah dapat. Duh, kok bisa, Pak? Kan baru kaki sebelah. Nah, ini kata kuncinya, teman-teman sekalian. Anda tahu kan ya? Kalau reward kita itu kan keluar kalau ada 250, ya dalam masa promo ya. Dalam masa promo ini kan 250 kiri, 250 kanan. Ya kan? 250 kiri, 250 kanan, ya kan? Itu berarti kan ada 500 titik, 500 akun. Jadi kalau Anda sudah bisa menciptakan 250 kiri kanan atau total 500 titik reseller, Anda kan dapat duit 100 juta kan? Betul ya? Anda dapat duit 100 juta. Nah, kalau kita bagi nih 100 juta dibagi dengan 500 titik, berarti satu titik itu nilainya berapa? Nilainya adalah 200.000. Jadi per titik itu nilainya 200.000, teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi ya, per titik itu nilainya 200.000 berarti. Ya kan? Nah, artinya kita bicara mindset sekarang. Ya. Satu titik tadi kita udah bahas bahwa nilainya adalah 200.000. Nah, berarti kalau seandainya sekarang seseorang sudah punya satu kakinya berjalan, sebenarnya dia sudah punya aset dan sudah punya tabungan. Ini contoh ya. Misalnya si A. Ya, si A itu sudah punya B. Ya, B ini bertumbuh misalnya. Wah, tumbuh dah. Satu kaki aja bertumbuh. Ya, anggaplah sekarang ternyata di bawahnya B ini sudah ada 100 titik, tapi satu kaki gitu. Si B itu mungkin selama ini dia berpikir begini, gua mah santai aja mah, ini nggak ada pengaruhnya sama gue cuma satu kaki, buat apa gue dilemparin satu kaki, nggak ada gunanya. Ya, pemikiran si B begitu, mungkin pemikiran Anda juga begitu, ya kan? Karena Anda nggak dapat bonus sponsor, Anda nggak dapat bonus leadership, kan begitu kan pikirannya, kan? Kebanyakan mitra kita gitu kan. Nah, tapi Anda bisa buka pikirannya dengan cara seperti tadi, bahwa satu akun, satu titik itu nilainya 200.000 gitu loh, ya kan? 200.000 nilainya. Artinya kalau sudah ada 100 akun di sini, ya kan? Sudah ada 100 akun, tinggal dikalikan kan? 200.000 dikali 100. Artinya dia sudah punya tabungan berapa, teman-teman? 20 juta. Tabungannya dia tuh ada 20 juta. Jadi ini bicara masalah bahasa.
cara Anda menyampaikan, cara Anda membakar mitra Anda yang sudah punya kaki sebelah berjalan seperti ini. Pak, Bu, B, ini ya, sebelah ini Bapak Ibu sudah punya tabungan 20 juta loh. Nah, untuk mengeluarkan ini menjadi 100 juta, caranya bagaimana? Caranya Bapak buka kaki sebelah. Ya, memang tidak ada cara lain kan? Ayo saya bantu untuk mengembangkan sebelahnya. Gitu loh. Ya kan? Nah, itu caranya membakar dari bawah, teman-teman sekalian. Ya, makanya kenapa saya bilang tadi, mungkin bonus sponsor leadership mungkin tidak dapat, tapi reward itu adalah tabungan yang Anda bisa sampaikan kepada mereka dan nilainya satu titik itu 200.000 rupiah. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, Anda hari ini yang sekarang ini mungkin Anda merasa Anda sudah punya jaringan satu kaki gitu ya, atau bahkan udah dua kaki jalan, tapi Anda sekarang ini belum dapat apa-apa. Hati-hati, Anda tuh sebenarnya udah punya tabungan banyak loh. Anda tinggal hitung aja Anda sekarang di kanan kiri Anda ada berapa. Anda kalikan 200.000, itu udah nilai tabungan Anda. Nah, untuk mengeluarkan 100 juta tinggal Anda klopkan saja kan. Klopkan kanan kiri 250, Anda keluar 100 juta, teman-teman sekalian. Ya. Dan by the way, 100 juta itu bukan uang kecil. Ya, hari ini, ya, hari seperti sekarang ini, Anda mau cari 100 juta itu tidak gampang loh, ya kan? Tidak gampang, ya tidak semudah membalikkan telapak tangan mencari uang 100 juta. Ya. Nah, ini kita bicara mengenai konsep perletakan. Ya, saya yakin Anda sudah paham. Jadi bagaimana seharusnya Anda meletakkan? Anda pokoknya tembak saja di kaki luar. Kanan kiri luar Anda tembak terus, tapi sambil Anda tembak terus di situ, Anda sambil bakar siapa yang Anda bisa bakar. Ya, mungkin sekali lagi ya, tidak semua orang akan terbakar ya dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, itulah kita mencari orang yang tepat kan. Anda kan cuma perlu cari dua sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, Anda perlu cari satu di kiri dan satu di kanan yang sevisi dengan Anda, yang mau mengembangkan bisnis ini dengan cara sesuai sistem. Itu Anda cari dua aja sebenarnya, nggak perlu banyak-banyak kok. Ya, Anda punya dua aja yang ikuti Anda, selesai tugas Anda ya dalam membangun bisnis ini. Ya, oke. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, saya mau bahas masalah peringkat. Ya, beberapa dari kita beranggapan bahwa Pak, ya bonus titik tanpa batas kedalaman itu kan kalau belum disamain peringkat, Pak. Tapi kalau udah disamain peringkat kan udah nggak dapat lagi, Pak. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan dulu untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus pahami dulu konsep bisnis binari kita. Oke? Konsep bisnis binari kita adalah hibrid. Hibrid itu apa? Hibrid itu adalah penggabungan antara binary. Binary itu singkatan dari bina kanan, bina kiri. Jadi makanya binary itu cuma dua kaki kan. Bina kanan, bina kiri. Nah, kita bicara ini hybrid. Ini adalah revolusi keempat dari bisnis binari ya. Kalau dulu ya, kalau dulu bisnis binari ini saya mau kasih tahu ya, kalau dulu dalam bisnis binari yang dulu, Anda sekarang rekrut A gitu ya. Anda rekrut A di sini, kemudian Anda rekrut B di sini. Nah, ini Anda rekrut A, Anda rekrut B. Ya. Nah, kemudian Anda rekrut C, taruh di sini. Anda rekrut D, taruh di sini. Maka semakin banyak Anda mensponsori orang, itu tidak ada dampaknya sama sekali untuk Anda. Anda hanya dapat bonus sponsor saja. Ya, dan bonus pasangan. Hanya itu saja. Tapi tidak secara sistem itu membuat dampak yang besar terhadap bonus Anda. Tapi beda dengan di sistem hybrid. Di sistem hybrid, jadi begini teman-teman sekalian. Di sistem hybrid, Anda itu kan memang hanya punya dua jalur kanan kiri kan. Tapi bukan berarti Anda hanya bisa mensponsori dua orang. Anda bisa mensponsori banyak orang. Banyak orang itu berarti kan sistem matahari. Ya, makanya kenapa disebut hybrid. Hybrid itu perpaduan antara binary dan matahari. Ya, kalau matahari kan Anda bisa sponsori banyak orang. Tapi kalau binary Anda hanya dibatasi punya kaki kanan kiri, nggak boleh punya kaki ketiga gitu kan. Nah, dalam sistem binary hybrid seperti ini, Anda kan tetap hanya punya dua kaki, tapi Anda bisa mensponsori banyak orang. Ya, nah, keuntungan luar biasa akan Anda dapatkan bila Anda mensponsori banyak orang. Kenapa? Karena Anda punya banyak keturunan gitu loh. Jadi kalau Anda sponsori dua orang, A dan B, maka keturunan Anda hanya dua generasi kan. Dua anak, Anda hanya punya dua anak, ya berarti keturunan Anda dari dua anak itu aja. Tapi kalau Anda punya C, maka keturunan Anda dari C juga gitu loh. Nah, maksud saya begini. Saya ulangi gambarnya. A di sini, misalnya A ini merekrut si B. Ya, dia merekrut B. Maka B ini adalah keturunan pertama kan. Kemudian A ini merekrut lagi si C. Nah, C ini keturunan pertama, teman-teman sekalian. Keturunannya A.
Nah, tapi bagi si B, C ini kan anak tiri, nggak ada hubungannya gitu loh. Ya kan? Nah, ketika si B misalnya merekrut orang baru, taruh di sini, ini si D gitu. Nah, si D itu adalah keturunannya si B. Tapi si D itu tidak ada hubungan darah dengan C, ya. Beda keturunan, ya, anak titipan, anak tiri gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, berarti Anda itu punya dua keturunan kan? Jadi dari B ini adalah keturunan pertama, ya generasi pertama, keturunan pertama, dari C ini adalah keturunan kedua, ya kan? Nah, kemudian Anda misalnya rekrut lagi ini, ya si E di sini. Nah, si E ini disebut sebagai keturunan ketiga. Anda yang rekrut langsung. Kemudian Anda rekrut lagi, misalnya si F. Nah, si F ini keturunan keempat, ya. Jadi Anda punya 4 anak gitu loh. Nah, anak Anda ini kan bisa melahirkan anak lagi yang disebut cucu Anda kan, cucu, cicit, dan seterusnya kan. Nah, itu namanya keturunan. Jadi B, C, E, dan F itu keturunan langsung Anda. Anda punya 4 anak, ya. Dan dari 4 anak ini berlaku yang namanya bonus leadership. Ya, jadi bonus leadership itu hanya di break kalau dalam satu keturunan yang sama. Kalau beda keturunan nggak ada kaitannya, tetap akan dapat gitu loh. Ya, contohnya begini. Oke. Tolong kalau ada yang bingung tanya ya. Saya kadang-kadang otak saya terlalu cepat, jadi kadang-kadang kecepatan ngomong. Jadi gini, Anda tadi kan targetnya adalah menjadi supervisor kan. Nah, Anda jadi supervisor. Oke. Nah, misalnya Anda rekrut B, C, Anda rekrut. Nah, ini Anda rekrut B dan C. Oke. B dan C Anda rekrut. Kemudian Anda tidak rekrut lagi. Ini contoh ya. Contoh Anda tidak merekrut anak baru lagi. Jadi Anda tidak merekrut generasi baru. Anda hanya punya 2 anak, yaitu B dan C saja. Ya. Terus misalnya B dan C bertumbuh. Misalnya ini bertumbuh, B dan C bertumbuh. B dan C bertumbuh. Ya. Nah, Anda jadi supervisor, Anda dapat pertumbuhan B dan C Anda dapat. Tapi ketika B menjadi supervisor, C menjadi supervisor, Anda kan sudah di break kan? Ya kan? Anda sudah di break. Anda tidak lagi mendapatkan bonus leadership daripada B dan C. Ya dalam contoh ini Anda belum jadi manajer ya. Misalnya kurang nih jadi manajer. Misalnya. Saya cuma ingin menggambarkan. Nah, jadi dari posisi seperti ini, kalau Anda tidak punya keturunan yang lain, Anda udah nggak dapat sama sekali bonus titik. Kalau Anda masih tetap supervisor. Karena Anda tidak punya keturunan yang lain. Dan kebetulan kaki kiri kanan Anda dua-duanya udah supervisor. Dan kebetulan kaki pertama lagi. Ya kan? Nah, Anda sebenarnya tidak mati untuk bisa mendapatkan bonus titik. Walaupun terjadi seperti ini. Caranya gimana? Buatlah keturunan baru atau generasi baru, anak ketiga. Caranya gimana? Anak ketiga. Ya begini. Anda rekrutlah si D misalnya. Anda taruh di bawahnya si C. Ya, D ini kan keturunan langsung Anda. D ini adalah anak ketiga Anda, generasi ketiga Anda. Ya. Nah, walaupun si D ini nanti ya suatu saat nanti menjadi supervisor, tapi pada saat dia sebelum menjadi supervisor si D, Anda akan dapat. Padahal si D itu kan letaknya di bawahnya C kan? Di bawahnya C yang ada yang merupakan supervisor. Nah, teman-teman sekalian, saya lihat banyak teman-teman itu mitra AWM yang salah kaprah. Ya, salah kaprahnya itu begini. Mereka beranggapan bahwa ketika kanan kirinya sudah ada supervisor atau manager atau GM ambassador, maka matilah mereka. Mereka merasa, waduh, gue udah nggak dapat apa-apa, ngapain gue jalanin bisnis, udah leadership udah nggak dapat. Ya, banyak yang merasa seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kata kuncinya adalah siapa yang bisa melahirkan anak lebih banyak, dia pasti rezekinya lebih banyak gitu loh. Logikanya begitu. Karena dengan melahirkan anak yang lebih banyak, maka generasinya akan lebih banyak. Dan Anda lihat di situ. Walaupun misalnya kanan kiri dikunci B sama C sudah peringkat tinggi, tapi Anda menciptakan anak baru lagi di bawah mereka Anda ciptakan anak baru, Anda bisa mulai dapatkan lagi leadership dari anak baru tersebut dan seterusnya ke bawah. Ya kan? Nah, itu kata kuncinya teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah begini. Teman-teman sekalian, banyak dari kita itu kan tadi saya sudah bilang bahwa ada yang namanya
supervisor yang organik, yang non-organik. Bahkan ada manajer organik yang non-organik. Bahkan ada GM ambassador yang organik dan non-organik. Tadi saya sudah ceritakan bedanya ya. Anda mungkin yang baru datang, saya ingatkan lagi. Contoh, kalau yang non-organik supervisor itu ngambil paket eksekutif bisnis langsung 15 akun kan langsung jadi supervisor. Eksekutif bisnis loh ya. Itu yang tidak organik, langsung instan gitu loh. Demikian juga manajer. Manajer itu kan langsung ngambil paket AWM Store langsung manajer kan. Jadi langsung jadi manajer gitu loh. Nah, terus GM Ambassador. Nah, GM Ambassador tuh langsung jadi GM Ambassador kan. Langsung cabang itu kan GM Ambassador langsung teman-teman sekalian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada dua pandangan, dua sisi yang kita harus bahas di sini gitu loh. Sebenarnya ada orang yang instan seperti itu, Anda harus senang atau tidak sih sebenarnya? Ya, nah coba Anda jawabnya. Coba ya nanti sambil jawab. Ya, ketika ada orang yang join langsung supervisor, join manager atau join GM ambassador lah jadi cabang, Anda senang atau enggak sih? Ya, coba Anda nanti bisa jawab ya. Nah, saya yakin Anda akan senang dalam sementara waktu. Kenapa saya bilang sementara waktu? Ya, Anda bayangin aja nih, misalnya ya, Anda sekarang merekrut satu orang supervisor. Supervisor itu kan langsung 15 akun, kan? 15 ID. Nah, bonus sponsor Anda kan langsung 15 kali 120.000. Ya, nah ini ada kalau ada yang tidak punya bonus sponsor seperti ini ya berarti Anda cara merekrutnya salah atau mungkin supervisor itu dibentuk dengan cara manual satu persatu gitu. Tapi kalau langsung itu bonus sponsornya lari ke Anda semua nih. 15 kali 120.000. Nah, kalau Anda adalah seorang seorang supervisor, Anda kan langsung dapat tambahan 80.000 kan. 15 kali 80.000. Kalau Anda seorang supervisor, kalau si A supervisor, leadership-nya langsung dapat loh. Kalau Anda adalah seorang manajer, dapat lagi tambahan 70.000 kan? Dari 15. Kalau Anda seorang GM ambassador, dapat lagi 15 kali 60.000. Kalau Anda adalah seorang direktur ambassador, dapat lagi 15 kali 50.000. Itu luar biasanya bonus leadership. Ya. Nah, yang teman-teman harus ingat begini. Saya yakin dan percaya kita semua senang dengan ada mitra kita join langsung supervisor atau bahkan langsung manajer kan AWM Store atau bahkan langsung cabang 511 ID. Saya yakin Anda senang. Kenapa? Bonus Anda tuh gede banget teman-teman sekalian. Bonus direct Anda tuh gede banget gitu. Apalagi kalau peringkat Anda tinggi. Anda langsung dapat bonus tuh geblok gitu loh. Ya kayak uang turun dari langit jatuh gitu ya. Apalagi rekrutnya cabang gitu kan. Nah, tapi yang Anda harus pahami adalah ketika Anda merekrut orang yang seperti itu, Anda harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah orang tersebut misalnya nih ini contoh ya. Anda adalah seorang manajer ambassador. Ya, kemudian Anda merekrut orang yang join langsung manajer ambassador. Ya kan? Bayangin manajer ambassador ini 63 titik kan ini kali 63 nih. Ini semua kali 63 kan? Bonus leadership kali 63, 63, 63, 63. Bayangin aja bonusnya berapa besar kan? Bonus yang Anda terima tuh 63 titik kali bonus sponsornya dan kali leadership-nya. Bonus Anda sebagai manajer itu kan gede banget gitu. Nah, tapi Anda harus ingat bahwa orang ini menjadi manajer ambasador dan peringkatnya sama dengan Anda kan? Betul ya? Peringkatnya sama dengan Anda. Nah, pertanyaan pentingnya adalah ketika ini terjadi, ketika di break peringkat seperti ini, apakah Anda sebagai sponsor Kena mute, Pak. Pak Jun. Mic-nya Pak Jun. yes? Sorry, dengan siapa? Maaf Pak Jun, tadi suaranya hilang. Suaranya Ya, nggak ada. silakan. Oh, sorry. Sekarang gimana? Sudah? Suara Pak Jun hilang. Sekarang sudah? Sudah. Sudah. Oh, iya, oke. Diulangi sedikit, Pak. Ya, oke. Saya ulangi ya. Oke, jadi gini, saya ulangi lagi. Jadi, ketika Anda adalah seorang manajer ambasador dan Anda merekrut seorang AWM Store itu kan langsung 63 ID. Anda bisa lihat langsung jadi manajer juga. Nah, dan bonus Anda bisa lihat 63 kali 120.000 bonus sponsornya dan 63 kali leadership. Totalnya 63.000 kali 63 titik kali 260.000 itu leadership yang keluar.
Jadi Anda bisa bayangin, saya yakin Anda pasti senang kan? Ketika ada yang join langsung supervisor, langsung manager, langsung bahkan cabang GM ambassador. Saya yakin Anda pasti senang karena duit Anda banyak sekali. Nah, tapi satu hal yang saya harus berikan pemahaman kepada Anda adalah yang namanya peringkat supervisor, manager, GM, ambassador, bahkan director itu kan seharusnya organik gitu loh. Organik itu maksudnya dari bawah. Ya, karena saya selalu yakin dan percaya bahwa peringkat yang jalan dari bawah organik itu pasti akan lebih dewasa, lebih mature, lebih memahami konsep bisnis ini dan dia pasti lebih mandiri nantinya, gitu kan? Tapi ketika dia langsung jadi manajer ambassador seperti ini orang yang Anda rekrut, Anda harus siap satu konsekuensi. Satu konsekuensi adalah Anda sama-sama peringkat manajer ambassador sama dia gitu kan. Berarti dia ini kan orang yang tidak organik. Berarti dia belum matang sebenarnya. Kalau saya boleh bilang, orang ini tuh belum siap jadi manajer gitu loh. Ibaratnya gini loh, ada orang yang belum kerja, belum pernah kerja, terus tiba-tiba ngelamar di satu kantor, terus tiba-tiba jadi manajer. Anda bisa bayangin aja kan. Nah, itu yang terjadi dengan orang ini. Sehingga orang ini pasti akan dompleng sama Anda gitu. Nah, Anda harus siap untuk membina orang ini. Walaupun peringkat Anda sama kan. Ya kan? Walaupun peringkat Anda itu sama gitu. Nah, ini konsekuensinya. Apalagi kalau Anda misalnya merekrut cabang gitu. Ya, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Ya kan? Artinya walaupun Anda disamai peringkat, bahkan kadang-kadang Anda merekrut GM ambassador cabang, Anda peringkatnya lebih rendah. Ya, Anda harus siap gitu loh dengan konsekuensi logis itu. Ya kan? Kenapa? Ya karena Anda sudah mendapatkan bonus yang besar di depan. Ya kan? Nah, oke. Itu untuk membuka mindset Anda saja bahwa Anda sudah seharusnya jangan meninggalkan orang-orang yang join langsung seperti itu. Karena mereka orang baru, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka join langsung dengan satu tujuan dan Anda yang menawarkan itu kan gitu kan. Sehingga mereka join dan Anda harus bertanggung jawab untuk itu untuk membina mereka sampai mereka bisa mandiri. Ya, karena shortcut gitu loh. Jadi gini loh. Kalau organik itu bedanya kan bonus Anda dicicil, cicil, cicil, tapi kalau non organik yang kayak gitu kan bonus Anda langsung dikasih di depan blung gitu. Ibaratnya anda kayak dikasih DP bekerja gitu loh. Nih, gua kasih lu DP uang, tapi kamu harus bantu saya sampai mandiri kan begitu sederhana cara berpikirnya, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada yang organik, ya. Kita udah selesaikan yang tadi yang instan ya. Kita bahas sekarang yang organik. Ketika Anda sudah menjadi supervisor dan Anda membentuk rekan-rekan Anda juga secara organik, ya dan seterusnya ya. Nah, tiba-tiba ada satu orang si D misalnya sama-sama menjadi supervisor dengan Anda. Ya. Nah, sistem kita itu begini, teman-teman sekalian. Prinsipnya, orang yang sudah sama peringkat itu seharusnya sudah sudah lepas, sudah mandiri gitu loh. Prinsipnya itu yang harus dipahami ya. Kalau kita bicara organik ini ya, saya nggak bicara yang instan. Kalau instan tadi saya udah bahas, tapi kita bicara ini yang organik. Kalau tim Anda bertumbuh secara organik dan dia menjadi supervisor, maka sudah saatnya sebenarnya kalau Anda masih supervisor loh ya, kalau Anda masih supervisor dan ada tim Anda sama-sama supervisor, maka seharusnya Anda sudah supervisor di bawah Anda ini seharusnya sudah mandiri dan Anda harus berani melepaskan dia untuk mandiri. Nah, oleh sebab itu makanya dari awal ajarkan cara kerja yang benar. Ya kan? Nah, demikian juga ketika misalnya tiba-tiba tim Anda jadi manajer dan Anda sama-sama manajer, seharusnya manajer ini itu nggak perlu lagi minta tolong sama manajer di sini, kecuali GM ambassador yang peringkatnya lebih tinggi. Wong sudah sama-sama manajer masih minta tolong sama manajer, itu nggak cocok. Itu khusus untuk yang bertumbuh secara organik ya. Kalau yang instan tadi saya tidak menyalahkan dia meminta bantuan seperti itu, karena dia instan. Tapi kita bicara yang organik. Seharusnya supervisor yang organik, manajer yang organik, bahkan GM ambassador organik, atau direktur ambassador organik, ya sudah seharusnya dia mandiri. Jadi maksud saya begini teman-teman sekalian. Anda hari ini yang sudah menjadi supervisor secara organik, manajer secara organik, atau GM ambassador secara organik, Anda itu seharusnya sudah mandiri gitu loh. Anda tuh nggak perlu mikirin upline Anda, ya, apalagi yang peringkatnya sama. Anda udah nggak perlu mikirin sebenarnya. Anda sudah seharusnya mandiri. Anda mengerjakan bisnis Anda sendiri. Oh, Anda sudah supervisor kok. Anda sudah manajer kok. Apalagi Anda sudah GM ambassador. Anda tuh seharusnya sudah punya kapasitas itu gitu loh maksudnya. Ya kan? Anda udah nggak perlu lagi minta bantuan sama orang di atas Anda yang selevel lagi sama Anda gitu loh. Ya kan? Dan seharusnya itu terjadi.
Sehingga Anda juga yang di atas, Anda punya kesempatan juga untuk membangun generasi baru, memiliki anak-anak yang baru seperti yang saya bilang tadi. Ya, makanya kata kuncinya adalah Anda harus sebanyak-banyaknya memiliki anak. Ya, saya tidak bilang sebanyak-banyaknya. Minimal Anda harus punya 6 orang, 6 jalur generasi yang Anda bangun. Walaupun kakinya cuma 2, Anda harus punya 6 orang yang Anda harus bangun secara langsung, yang keturunan Anda langsung. Ya, agar apa? Agar Anda juga memiliki yang namanya ini apa namanya cadangan dalam tanda kutip ya, cadangan. Maksud saya cadangan tuh begini. Anda sekarang kalau punya A dan B, ya banyak dari leader itu kan begitu. Sudah punya A dan B dan kebetulan kemudian setelah itu dia berdoa, wah semoga A dan B jalan. Ya, saya mau sampaikan adalah hal itu adalah tidak mungkin terjadi. Ya, bisnis Anda jalan itu tergantung Anda. Anda yang harus menggerakkan. Dengan cara apa? Lempar terus di sebelah kanan kirinya dan terus bakar dengan cara yang tadi dan informasikan kepada mereka bahwa ini satu titik ini nilainya 200.000, Pak. Ya, Bapak tinggal selesaikan tabungannya sebelah, Anda dapat 100 juta. Ya, itu yang Anda harus sampaikan, teman-teman sekalian. Jadi untuk membakarnya. Nah, tapi sekali lagi pada prinsipnya adalah bisnis ini milik kita sendiri. Anda gerakkan kanan kiri. Ya kan? Nah, setelah itu ya kan Anda jadi kalau Anda cuma punya 2 orang misalnya dan Anda berharap pada 2 orang ini, kita tidak tahu teman-teman sekalian. Bisa saja 2 orang ini tiba-tiba muntaber. Muntaber itu mundur tanpa berita atau hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau Anda hanya punya 2, maka matilah Anda. Kan begitu ya? Nah, jadi oleh sebab itu, saran saya, Anda jangan hanya mengandalkan 2 orang. Walaupun untuk sukses di sini, Anda perlu 2 aja kan, kanan kiri. Tapi tidak ada salahnya Anda punya 6 generasi. Ya, jadi hari ini yang belum punya 6, saran saya segera miliki total 6 generasi yang Anda bangun secara langsung. Tujuannya apa? Untuk cadangan tadi gitu. Nah, kebanyakan dari kita kan tidak punya cadangan. Udah punya 2, tiba-tiba dua-duanya mati, mundur tanpa berita. Ya macam-macam kan, namanya manusia kan banyak faktor kan. Ya kan? Faktor A lah, faktor B lah, dan sebagainya. Banyak faktor yang membuat orang itu tidak melanjutkan lagi bisnis. Ya kan? Nah, oleh sebab itu Anda harus punya cadangan yang bisa Anda gerakkan ketika misalnya si A dan si B ini mandak gitu misalnya. Ya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan juga adalah penting sekali Anda bekerja ke dalam. Ya, bekerja ke dalam itu maksudnya apa? Anda misalnya sudah punya A dan B, tidak ada salahnya Anda bekerja ke dalam. Karena kadang-kadang di kedalaman itu Anda bisa temukan orang-orang yang bagus. Sehingga satu saat misalnya si A, B-nya mati, KO, tapi di dalamnya itu ada orang hebat, ada orang bagus. Anda bisa pegang itu. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa Anda tetap bekerja ke dalam. Ya, nah, dan yang luar biasanya adalah dalam bisnis ini kan konsep bisnis ini adalah Anda mendapatkan yang namanya bonus leadership itu sebagai uang operasional Anda dalam menjalankan bisnis di awal kan. Kalau Anda lihat ya, di awal makanya kenapa Anda harus jadi supervisor segera mungkin. Karena selain bonus sponsor 120.000, Anda kan sudah dapat tambahan operasional 80.000 dari per titik akun. Ya. Per titik akun dimanapun mereka berada. Kan itu yang Anda dapatkan kalau Anda sudah supervisor. Ya kan? Nah, dan itu tidak terjadi di bisnis jaringan yang lain. Nah, saya kembali mengingatkan kepada Anda bahwa inilah kelebihan daripada AWM. Anda tahu kan kalau terjadi ketimpangan dalam bisnis jaringan yang lain, seperti ini misalnya, timpang sebelah, kemudian sebelahnya nggak jalan. Ya, kalau Anda ada di bisnis binari yang lain, Anda mati sudah. Anda nggak dapat bonus, teman-teman sekalian. Boleh cari bisnis jaringan yang binari di luar sana yang tidak pakai sistem per titik bonus seperti AWM. Nah, kalau Anda seperti ini, sekarang contoh nih. Anda padahal di sini sudah rekrut orang, misalnya ada banyak orang Anda rekrut di sini. Ya, misalnya Anda rekrut di sini si A. Tapi kaki Anda sebelah mati. Anda tidak bertumbuh kaki sebelah. Bertumbuhnya kaki sebelah aja. Yang sebelah yang besar ini aja. Terus tiba-tiba si A ini minta tolong kepada Anda. Upline, tolong bantu dong. Ini mau ada sosialisasi, mau ada presentasi, bantu dong. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa jawaban Anda? Ya, mungkin saja Anda mau bantu 1-2 kali. Tapi kalau terus-terusan, nggak mungkin Anda bantu kan. Kenapa? Karena itu kaki sebelah. Dimana kalau itu bertumbuh sehebat-hebatnya pun, kalau di binar yang lain kan Anda nggak dapat apa-apa. Anda baru dapat kan kalau sebelahnya berjalan. Nah, itu yang terjadi. Ya, nah tapi dengan adanya leadership bonus, Anda kan tidak perlu mikirin itu. Ya, makanya kenapa kata kuncinya Anda harus sesegera mungkin jadi supervisor.
Ya, kalau sudah supervisor aman. Anda mau kerja kaki besar, kaki kecil, semua kan dapat per titik 80.000 gitu loh. Ya kan? Nah, demikian juga manajer, demikian juga GM ambassador, demikian juga director dan seterusnya, ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, di plan A atau di paket join itu kan dibatasi hanya 2 titik henti saja. Yang pertama begini, ketika Anda mencapai 250 paket join kiri kanan, Anda kan akan dapat yang namanya 100 juta. Ya kan? Reward dari paket join. Pertanyaan saya, apakah ada reward berikutnya dari paket join? Tidak ada, teman-teman sekalian. Kalau Anda perhatikan baik-baik, nggak ada. Reward dari setelah 100 juta itu tidak ada reward lain. Ya. Dan ketika Anda berkembang jaringan Anda mencapai 1.000 kiri kanan, ini Anda sudah dalam puncak peringkat yang namanya Direktur Ambassador. Anda sudah mendapatkan puncak daripada bonus leadership. Dan tidak ada reward apa-apa. Karena rewardnya hanya sekali saja dipakai join, yaitu 100 juta, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kenapa kami buat seperti ini? Nah, ini teman-teman harus paham. Ya. Karena begini, teman-teman sekalian. Seperti yang saya bilang tadi, kami tidak mau AWM ini berjalan seperti bisnis jaringan yang lain, di mana bisnis jaringan yang lain untuk mendapatkan bonus pairing yang terus-menerus dan bonus reward terus-menerus, itu Anda fokus sama yang namanya perekrutan member baru. Kita tidak mau begitu. Kenapa? Karena perekrutan member baru atau penambahan member baru itu pada kuncinya pada suatu saat pasti stagnan, teman-teman sekalian. Pasti jenuh, ya kan? Nah, ini contoh ya. Kalau teman-teman perhatikan apa yang terjadi dengan bisnis jaringan di luar sana, ini contoh ya. Ketika sudah ada misalnya 1.000 orang kanan kiri, mereka kalau mau dapat bonus pairing dan reward berikutnya, apa yang mereka lakukan? Maka harus ada orang join lagi di situ. Maka yang mereka lakukan adalah mereka cari orang baru, ya kan? Dan semua repeat order itu diarahkan untuk beli titik baru lagi di bawah. Ya, jadi titiknya itu bertebaran di bawah, gitu loh. Ya, untuk memenuhi reward berikutnya dan bonus pairing berikutnya. Ya kan? Nah, kami berbeda. Ini teman-teman harus pahami. Berbedanya begini. Ketika teman-teman sekalian, ini mulai diduplikasikan dari awal seharusnya. Ya, jadi dari awal teman-teman duplikasikan bahwa ketika seseorang sudah join di paket join, entah itu reseller dan sebagainya, ketika mereka membutuhkan repeat order produk, tidak seharusnya bikin titik baru gitu. Apalagi kalau sudah ada jaringan, buat apa titik baru, teman-teman sekalian? Saya lebih baik menyarankan Anda fokus sama satu titik tapi jadi. Karena satu titik pun Anda punya bonus reward itu bisa 15,9 miliar kan. Bonus reward dan pairing sampai reward tertinggi. Dengan satu titik 1,2 juta. Itu potensi Anda 15,9 miliar loh. Dengan satu titik. Tapi Anda jadiin satu titik. Nah, yang sering jadi masalah begini. Banyak sekali dari kita salah mengarahkan. Misalnya nih, Anda punya downline si A. Tiba-tiba si A ini udah punya downline lagi. Udah ada di bawahnya. Terus tiba-tiba si A ini pingin repeat order. Nah, Anda ketika si A mau repeat order, Anda arahkan, Pak, bikin titik baru aja, Pak. Ya, bikin titik baru, Pak, ditaruh di bawah. Ya kan? B misalnya. B ini dirinya si A sendiri sebenarnya. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman, itu si A itu kasihan. Kenapa? Anda bayangin aja, buat apa titik B di situ? Nggak mungkin dia kerjakan kan titik A dan B dikerjakan dua-duanya. Karena kalau dia kerjakan dua-duanya pasti pusing. Ya kan? Dan pasti tidak fokus kalau ngerjakan dua titik seperti itu. Beda cerita kalau dari awal loh ya. Kalau dari awal langsung bikin 3 akun, 7 akun, ya 15 akun tuh beda cerita. Itu langsung fokus ngerjain di situ. Sehingga orang-orang berikutnya di bawahnya. Tapi yang saya maksudkan ini adalah kadang-kadang orang ini si A ini udah punya downline, terus tiba-tiba dia mau repeat order, Anda arahkan bikin akun baru. Buat apa, teman-teman sekalian? Ya. Oh, untuk saya dapat cepat dapat reward, Pak. Ya, saya tahu tujuannya itu, tapi tidak dengan cara seperti itu, gitu loh, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kasihan si A. Ya, nah, sudah seharusnya Anda arahkan si A itu kalau dia mau repeat order, Pak, ambil paket RO aja, Pak, lebih murah. Ya kan memang paket RO itu lebih murah kan? Karena cuma 1,5 juta dapatnya 6 box, 6 item. Jadi jatuhnya satu itemnya itu kan 250.000. Sementara kalau yang paket join kan satu itemnya 300.000 kan. Nah, tapi kalau paket hero kan satu item 250.000. Nah, teman-teman banyak yang nggak tahu juga ini gitu loh. Bahwa paket hero itu lebih murah. Dan Anda harusnya arahkan mulai ke paket RO. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, jadi kata kuncinya begini.
Ketika Anda sudah punya, anggaplah udah ada pada posisi puncak 1000 kiri 1000 kanan. Ya, maka tugas Anda berikutnya adalah Anda membuat 1000 kiri 1000 kanan ini fanatik dengan produk. Ngapain fanatik dengan produk? Ya, melakukan repeat order. Kan bisnis jaringan yang benar itu adalah hidupnya dari repeat order, bukan dari pertumbuhan mitra baru loh. Itu adalah bisnis jaringan yang jangka panjang. Anda tahu bedanya bisnis jaringan yang tahan lama sama yang tidak tahan lama. Kalau bisnis jaringan yang tidak tahan lama itu biasanya bonus, reward semua sumbernya dari mitra baru. Ya, tapi kalau bisnis jaringan yang jangka panjang, bisnis reward dan bonusnya itu didapatkan dari repeat order. Itu baru bisnis jangka panjang. Ya, dan kita lanjutkan lagi. Biasanya yang punya pabrik sendiri. Ya kan? Kenapa? Ya, saya punya contoh teman-teman sekalian. Contoh begini. Saya mau kasih contoh sebuah perusahaan besar ya di Indonesia yang mungkin beberapa dari Anda mengira perusahaan ini tidak ada. Ya, dan kita perlu salut dengan perusahaan ini. Saya nggak apa-apa sebutkan nama aja nggak apa-apa karena saya tidak menjelekkan. Saya justru menganggap perusahaan ini luar biasa. Contoh MW, Tianxi misalnya dan sebagainya. Beberapa dari kita mungkin berpikir, waduh Pak, MW itu kan sudah nggak ada sekarang Pak. Dulu rame Pak, sekarang udah kagak ada Pak. Siapa bilang MW tidak ada teman-teman sekalian? Ya, nah Anda tahu kantor pusatnya itu ya ada di Jakarta, itu ada di lantai paling puncak Mall Casablanca namanya. Dan itu sampai hari ini rame teman-teman sekalian. Tapi mohon maaf, ramenya bukan karena ada orang join. Ramenya di situ customer service yang melayani repeat order yang rame di sana. Ya. Nah, tapi seperti perusahaan seperti MW, hari ini mereka udah panen. Mereka tinggal menikmati repeat order. Mereka tidak perlu lagi bikin pertemuan untuk merekrut, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah lewat masanya. Nah, beda sama AWM kan. AWM ini kan kita adalah perusahaan baru, di mana kita masih membutuhkan tenaga pemasaran yang luar biasa. Makanya kita terus melakukan perekrutan karena kita belum masanya panen, ya kan? Beda sama MW. MW itu udah waktunya panen sekarang. Ya, teman-teman coba lihat. Apakah hari ini ada orang yang join-join baru? Mungkin sedikit, tidak banyak. Tapi dia sudah membangun basis pelanggan yang luar biasa, teman-teman sekalian, di Indonesia. Jadi hari ini omset itu masih besar. Dari mana? Repeat order. Repeat order produk yang jalan terus. Nah, kata kuncinya produknya harus berkualitas agar repeat order terjaga. Dan yang kedua, dia harus punya pabrik sendiri. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena kalau repeat order, tapi tiba-tiba harganya naik, itu juga pelanggannya pasti lari. Ya, makanya kenapa yang biasanya tahan lama adalah perusahaan neo marketing yang punya produk berkualitas yang dibutuhkan terus-menerus ya dan pabriknya milik sendiri. Biasanya itu yang tahan lama. Ya, tapi sekali lagi kalau perusahaan itu tidak mengandalkan itu, biasanya nggak lama. Ya, nah, kita kembali ke sini ke AWM, konsep daripada AWM. Jadi Anda sekarang sudah punya 1000 kiri kanan, sudah jadi direktur ambasador. Anda kan sudah nggak ada reward lagi. Dan Anda sudah tidak dapat lagi peringkat lagi, udah mentok, udah direktur ambasador. Lalu apa yang Anda harus lakukan selanjutnya? Ya mau tidak mau kan, yang harus Anda lakukan adalah Anda membangun dan mengembangkan jaringan pelanggan, RO. Ya, jadi caranya gimana? Berarti yang 1000 itu Anda ajak untuk melakukan repeat order. Karena begitu 1000 ini repeat order, ini kan terjadi bonus pasangan, pairing. Ayo, pairing itu ada batas nggak? Nggak ada batas, teman-teman sekalian. Mau jaringan Anda bertumbuh sampai ujung dunia, itu pairingnya tanpa batas. Ya kan, rewardnya mungkin terbatas karena paling tinggi kan cuma 10 miliar kan rewardnya. Ya memang kita nggak mungkin terus-menerus keluarin reward kan karena ada payout maksimum gitu loh. Makanya kenapa rewardnya sampai yang 10 miliar. Tapi pairingnya unlimited. Ya, dan sekali lagi, pairing itu didapatkan bukan dari pertumbuhan mitra baru, tapi dari repeat order. Nah, ini teman-teman harus pahami. Makanya kenapa kita buat sistem seperti ini. Ya, makanya teman-teman kalau paham konsep cara berpikir daripada sistem ini, waduh, teman-teman saya yakin Anda mau ditembak sana sini aja dengan sistem kayak apa, Anda pasti bisa pegang sistem AWM karena ini luar biasa sebenarnya sistem ini, ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sharing saya segitu dulu untuk masalah sistem. Saya ingin kita mulai tanya jawab ya berkenaan dengan apa yang tadi saya bahas dan silakan kalau misalnya ada mau pertanyaan yang lain, monggo silakan ya. Silakan. Oke, silakan.